Edarkan ribuan butir obat berbahaya, seorang pria ditangkap. TNI AD rampungkan jembatan darurat, akses warga kini pulih. Andra Sonic kuatkan literasi keuangan bersama OJK. Tim DVI Polri identifikasi korban pesawat ATR 42500. Eropa kecam usul tarif Trump, hubungan memanas. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya dari agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, mobil relawan bencana Aceh asal Banten dibobol maling di Medan pada Senin 19 Januari 2026. Pencurian terjadi di Jalan Karya Bakti 1, lingkungan 1, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Suatu video yang menarasikan mobil relawan asal Banten diduga dibobol maling di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Relawan kehilangan berbagai barang seperti mesin genset dan tas carrier. Berdasarkan video yang dilihat Selasa 20 Januari 2026, terlihat ada seorang pria yang memvideokan mobil tim relawan yang diparkirkan di pinggir jalan. Mobil itu bertuliskan aksi semangat peduli, terlihat bagian dalam mobil sudah dalam kondisi berantakan. Menurut Vera, teman relawan asal Banten, peristiwa itu diperkirakan terjadi setelah rekan-rekannya tiba di rumahnya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat. Vera menjelaskan bahwa ia dan 7 relawan lainnya berbincang hingga sholat subuh. Sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat, saat mereka bersiap untuk mengambil tas dari mobil, barang-barang di dalam kendaraan sudah berserakan di depan toko. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada saudara-saudaranya dan kepala lingkungan 1. Vera menambahkan bahwa para relawan tersebut membawa banyak bantuan ke Aceh, termasuk ke desa kelahirannya. Sebelum kembali ke Banten, Vera telah menghubungi para relawan untuk beristirahat di rumah saudaranya di kawasan Polonia, Medan. Saat ini para relawan tersebut dilaporkan sudah dalam perjalanan menuju Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di Jalan DI Panjaitan, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya pada Senin malam 19 Januari 2026. Peristiwa ini membuat warga serta pengendara yang melintas merasa resah dan panik. Aksi tawuran antar kelompok pemuda terjadi di sepanjang jalan DI Panjaitan Cipinang Besar Utara Jatinegara sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan batu, petasan dan juga senjata tajam. Insiden saling serang antar dua kelompok pemuda ini pun mengundang kepanikan baik dari warga sekitar maupun pengendara yang juga melintas di lokasi kejadian. Warga dan pengguna jalan tidak berani melintas karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya aksi tawuran yang juga dilakukan kedua kelompok pemuda ini. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aparat Sat Narkoba Polres Cimahi mengamankan seorang satpam di pemerintahan Kota Cimahi yang nekat mengedarkan ganja ke sesama teman di sosial media. Pelaku mengaku menjual ganja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang pengedar ganja berinisial SMS di Kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas menemukan ganja siap edar di lemari baju di rumahnya pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku bernama asli Sidik Moh Saleh ini merupakan seorang security di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat 10 gram lebih. Dari pengakuan pelaku, selain memakai untuk diri sendiri, ganja juga dijual ke sesama pemakai secara langsung dan melalui media sosial dengan keuntungan Rp500.000. Pelaku menjual ganja diakuinya guna kebutuhan sehari-hari karena gaji menjadi satpam di Pemkot Cimahi tidak mencukupi. Salah satu security dari Pemkot Cimahi dengan inisial SMS 28 tahun kami amankan terkait dengan yang bersangkutan melakukan penjualan salah satu
barang ganja sebesar 10,98 gram kepada tersangka yang awalnya kami amankan terlebih dahulu. Selain dipecat sebagai Satpam Pemkot Cimahi, pelaku juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, ada seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah mantan majikan. Pelaku diduga mencuri barang berharga korban lantaran sakit hati usai tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Irwan Syah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa Medan yang ternyata merupakan tempat pelaku selama ini bekerja sebagai penjaga rumah. Aksi kejahatan pelaku diduga dilakukan lantaran pelaku sakit hati, tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Pelaku kemudian yang sudah mengetahui aktivitas pemilik rumah, kemudian menjalankan aksinya di siang hari, saat kondisi rumah dalam keadaan kosong karena korban sedang bekerja. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang, pelaku pencuri barang berharga korban diantaranya televisi. Usai masuk melalui atap rumah, pelaku hanya menggunakan satu linggis yang digunakan untuk merusak dudukan televisi yang dicurinya. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 satu bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan mengambil barang tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun, pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kota Tangerang, Banten menggerebek salah satu ruko yang menyediakan fasilitas karaoke dan minuman keras. Warga geram lantaran ruko tetap buka meski beberapa kali ditutup lantaran tidak mengantongi izin operasi. Puluhan warga ini merangsek masuk ke dalam ruko tempat karaoke di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah pengunjung pria dan wanita yang asik bernyanyi dan minum minuman keras itu pun berhamburan keluar ruko. Warga juga mengepung ruko dan menemukan puluhan botol minuman keras dalam kardus dari berbagai merek yang disembunyikan di dalam mobil yang terparkir di halaman ruko. Aksi warga ini menuai protes dari pemilik ruko karena menurut pemilik ruko, tempatnya ini memiliki izin dan tidak menjual minuman keras. Salah seorang tokoh pemuda, Ahmad Mubarok, mengatakan penggerebekan ini untuk menegakkan Perda nomor 7 Kota Tangerang karena jelas sudah dilanggar oleh Twins Cafe. Pada hari ini kami dari KNP Kecamatan Larangan bersama rekan-rekan OKP, dari sini ada unsur Pemuda Muhammadiyah, ada unsur Ansor Kecamatan Larangan, Ansor beserta jajaran lingkungan. Di sini ada RW dan RT yang ada di wilayah RW 10 Larangan Utara. Sebenarnya penggerebekan ini adalah penggerebekan aksi damai. Yang pertama, kita menegakkan peraturan daerah. Kalau yang berwenang, yang berpihak tidak bisa menegakkan peraturan, kami sebagai pemuda di Kecamatan Larangan akan menegakkan peraturan daerah. Jelas, ini aturan Perda nomor 7 sudah dilanggar oleh Twin Cafe. Yang kedua, norma-norma terkait akhlakul karimah sudah dilanggar. Ini mencederai norma-norma yang ada di wilayah Kota Tangerang. Tegas tuntutan kami yang pertama, tutup permanen Twin Cafe yang ada di wilayah Kota Tangerang, khususnya yang ada di RW 10. Yang kedua, copot, kasih terantip Kecamatan Larangan dan telusuri siapa pihak-pihak yang memberikan izin terhadap Twin Cafe yang ada di wilayah Kecamatan Larangan. Oleh karenanya, malam ini aksi damai, penggerebekan damai oleh teman-teman OKP yang ada di wilayah kecamatan berjalan dengan damai. Kita minta detik ini juga Twin Cafe ditutup secara permanen. Terima kasih. Yang pertama, ketika kita masuk ada beberapa perempuan yang berpakaian tidak sopan juga, sedang mabuk juga, sedang menenggak minuman keras. Itu jelas berarti peredaran miras yang ada di Twin Cafe ini sudah luar biasa.
dan situ sudah melanggar peraturan-peraturan daerah dan perwal yang ada di Kota Tangerang. Sementara itu, Ketua RW Manarul Hidayah meminta tempat ini harus tutup permanen karena melukai hati masyarakat. Apalagi ruko ini beberapa kali ditutup, namun tetap buka dengan cara berpindah tempat. Tidak setuju, tidak setuju dan minta ditutup tempat hiburan-hiburan yang melanggar sesuai dengan perda yang ada di Kota Tangerang. Ini sudah melukai hati masyarakat. Barang bukti minuman keras yang berhasil ditemukan warga di lokasi kemudian disita petugas Trantip Kecamatan Larangan sebagai barang bukti. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sebanyak 8 orang warga yang diduga terlibat penyerangan saat petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pengedar narkoba berhasil diamankan. Selain 8 orang warga, petugas juga berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang dilindungi warga. Sebanyak 8 orang warga ditangkap di sekitar areal bantaran rel kereta api di kawasan Desa Tembung, Kecamatan Percutsei, Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. 8 orang warga ini ditangkap lantaran diduga terlibat dalam penyerangan petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan saat menggerebek dan menangkap pengedar narkoba di lingkungan mereka. Selain 8 orang ini, petugas juga menangkap orang yang diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini dilindungi oleh warga setempat. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti narkotika, mesin judi jackpot, dan berbagai jenis senjata angin. Kapolres Tabes Medan, Kombes Jian Calvin Simanjuntak, mengatakan penyerangan terjadi saat petugas dari Sat Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggerbekan menangkap para pelaku narkoba. Saat memboyong para pelaku, petugas dilempari warga dengan batu dan tembakan senjata angin. Para pelaku yang sempat diamankan petugas berhasil melarikan diri, namun akhirnya kembali ditangkap setelah personil gabungan diturunkan ke lokasi. 8 orang yang kita amankan malam ini, kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Bahkan merampas barang bukti yang sudah diamankan dan bahkan juga memaksa lepas tersangka yang sudah diamankan. Pondok-pondok yang berdiri di bantaran rel kereta api dan diduga dijadikan tempat transisi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Para pelaku dan barang bukti yang diamankan kemudian diboyong ke Mapolres Tabes Medan untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan pada Jumat 16 Januari 2026 malam. Kedua tersangka yang masih di bawah umur masing-masing berinisial SR dan TW ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan Jumat 16 Januari 2026 malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor tanpa dokumen, diduga hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauruh, Senin 19 Januari 2026 siang mengatakan, komplotan begal yang kerap beraksi di kawasan Belawan tersebut berjumlah 5 orang. 2 pelaku telah diamankan tim gabungan, sementara 3 rekannya masih dalam pengejaran. Komplotan begal sadis ini merampas sepeda motor seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Aksi kedua tersangka membegal wanita ini sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis obat-obatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 1 orang pengedar dan 4.395 butir obat terlarang siap edar. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba jenis obat-obatan terlarang di toko di Jalan Kafi 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, pelaku diminta untuk mengeluarkan semua barang bukti obat-obatan terlarang yang dia sembunyikan. Menurut Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Rumangga, pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang di kawasan tersebut. Selanjutnya, petugas yang sudah mengetahui target pelaku pengedar barang haram tersebut langsung melakukan penggerebekan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan ribuan obat terlarang yang terdiri dari 1.254 butir tramadol, 1.340 butir heximer, 106 butir kalmet aprazolam 1 mg, serta 1.694 butir trihex. Kami dari Unit 4, Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.395 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Saat ini barang bukti dan tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan, 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Keenam Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Dishub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang Pak Ogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah sepakati pengembalian dana TKD untuk Sumatera. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah menyepakati pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,8 triliun rupiah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera atas persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam upaya mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, pemerintah telah menyepakati pengembalian dana-dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,8 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Bima Arya mengatakan kesepakatan pengembalian dana TKD itu telah dilakukan melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya dana TKD dialokasikan untuk berbagai sektor krusial, mulai dari pemulihan ekonomi lokal, pembangunan hunian bagi penyintas, hingga penyediaan kebutuhan aktivitas sehari-hari bagi korban yang terdampak. Kita menyepakati bahwa perlu ada percepatan pemulihan di bencana Sumatera ini. Yang pertama kami sampaikan tadi, persoalan anggaran menjadi penting. Karena itu kami menyampaikan persetujuan Presiden untuk relaksasi transfer keuangan ke daerah kepada seluruh pemerintah daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi kembali lagi TKD-nya nggak jadi dipotong. Tapi kita minta dialokasikan betul untuk kebutuhan-kebutuhan penanganan bencana. Jumlahnya itu sekitar 10,8 triliun. Kita akan awasi itu. Kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat. Yang kedua, Kemendagri juga memastikan untuk memudahkan urusan-urusan dokumen kependudukan, KTP, kartu keluarga, semuanya. Kita bantu, kita mudahkan dan tidak dipungut biaya. Gitu. Ketiga, kita minta seluruh kepala daerah agar secepatnya untuk menyampaikan data-data yang dibutuhkan. Karena kan ini perlu nih, kebutuhan itu kan banyak dan dicukupi oleh kementerian-kementerian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Bencana Aceh Sumatera menetapkan skema bantuan kompensasi dan pembiayaan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri Jakarta sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan rumah dan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh Sumatera menetapkan rencana teknis penanganan rumah korban banjir dan bencana lainnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jubir Satgas Amran MT menyampaikan bantuan diberikan berdasarkan kategori tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan, kepala keluarga akan menerima kompensasi dari BNPB sebesar 15 juta rupiah. Untuk rumah rusak sedang, kompensasi dari BNPB ditingkatkan menjadi 30 juta rupiah per kepala keluarga. Adapun untuk rumah rusak berat akan diberikan kompensasi sebesar 60 juta rupiah per kepala keluarga. Untuk rencana teknis penanganan rumah korban ya bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera dan Sumbar telah ditetapkan bahwa ada beberapa pemberian uang kompensasi dan pembiayaan. Ya. Yang pertama untuk kategori rusak ringan itu akan mendapatkan uang kompensasi yang diberikan oleh BNPB sebesar 15 juta per orang per kepala keluarga, khusus untuk yang rusak ringan. Kemudian juga ada uang pembiayaan isi rumah atau perabotan
dari Kemensos sebesar 3 juta, kemudian juga ada uang untuk ekonomi oleh Kemensos. Kemudian rusak sedang sebesar 30 juta per orang atau per kepala keluarga dari BNPB. Amran menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara bertahap dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat merampungkan pembangunan jembatan darurat di Desa Batu Nagodang, Siatas, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses warga yang sempat terputus akibat longsor. Jembatan darurat yang juga dibangun di atas Sungai Aek Sipoti ini kembali menghubungkan Desa Batu Nagodang Siatas dengan Desa Sampetua. Sebelumnya akses penghubung antar desa terputus total akibat longsor sehingga menghambat mobilitas dan juga aktivitas warga. Pembangunan jembatan dilaksanakan oleh prajurit TNI Angkatan Darat bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Saat ini jembatan darurat sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Terima kasih Bapak Kasat dan juga Bapak TNI seluruhnya karena telah hadir bersama masyarakat dalam kegiatan Aek Sipoti, penghubung Desa Batu Nagodang Siatas. Jembatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal hingga menunggu pembangunan jembatan yang permanen. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Personel TNI bergerak membersihkan rumah-rumah milik lansia di Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Upaya pemulihan ini menyasar warga paling rentan agar hunian mereka bisa kembali layak huni. Beginilah suasana pemulihan pasca bencana banjir di Aceh Tamiang. Tak hanya fasilitas umum, rumah warga khususnya milik lansia ikut dibersihkan dari tumpukan lumpur. Salah satunya rumah Nenek Iem di Dusun Ingin Jaya, Desa Perkebunan Pulau 3 yang kini dibersihkan oleh personel TNI dari Yonif TP 852 ABY dengan sekop, gerobak sorong, dan penyemprotan air. Hingga Jumat 16 Januari, progres pembersihan rumah Iem mencapai 60%. Selain rumah Iem, TNI juga membersihkan rumah kakek Robin di lokasi yang sama. Hampir separuh rumah Robin tertimbun lumpur yang sudah mengeras, sehingga proses pembersihan dilakukan secara hati-hati. Dengan metode serupa, progres pembersihan rumah Robin telah mencapai 80%. Petugas juga berupaya membersihkan gorong-gorong yang macet akibat lumpur agar lingkungan sekitar kembali normal. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga 14 Januari 2026, sebanyak 175.050 rumah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat bencana dengan rincian 75.653 rumah rusak ringan, 45.085 rusak sedang, dan 53.412 rusak berat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan fasilitas umum berangsur pulih, roda pemerintahan kabupaten kota terdampak mulai normal, dan layanan kesehatan telah lebih dulu pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, layanan hemodialisis atau cuci darah di RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang kembali beroperasi setelah sempat terhenti akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Pemulihan layanan dilakukan secara bertahap setelah ruang dan peralatan medis selesai dibersihkan, serta dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya mengakibatkan ruang hemodialisis RSUD Muda Sedia terendam air, sehingga sejumlah mesin dan peralatan medis mengalami kerusakan. Akibat kondisi tersebut, layanan cuci darah terpaksa dihentikan sementara demi keselamatan pasien. Setelah melakukan proses pembersihan menyeluruh, perbaikan, serta uji coba peralatan medis, rumah sakit kini kembali membuka layanan hemodialisis. Layanan dapat beroperasi kembali setelah tersedianya sistem air bersih dan instalasi reverse osmosis atau RO yang menjadi komponen penting dalam proses cuci darah. Waktu itu kami masih bisa menerima pasien sampai 1 shift aja. Cuman kami tidak memperkirakan bahwa air akan semakin tinggi sekali gitu. Pemulihan setelah bencana, pertama kan pembersihan lumpur dari pihak-pihak relawan, kemudian dari medis-medis gitu. Kondisi di sini kan kami membuka langsung pelayanan ya untuk dialisis. Mesin kan sebenarnya memang udah dikirim dari Medan ya. Beberapa pasien bisa hadir di sini. Perharinya kita 5. Kebantuan dari Kemenkes sejauh ini sangat besar pengaruhnya ya, karena pembuatan IPAL sementara itu sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan di sini.
RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang terus melakukan pemulihan layanan kesehatan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan pasien pasca bencana serta memastikan pelayanan medis kembali berjalan normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diklat petugas Haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji memasuki pekan kedua yang fokus pada layanan tugas dan fungsi petugas. Petugas haji juga dibekali tentang psikologi khususnya dalam menghadapi jemaah haji. Memasuki pekan kedua pendidikan dan pelatihan petugas haji, kini difokuskan di pelatihan layanan tugas dan fungsi petugas dalam melayani jamaah haji di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak kembali menegaskan pentingnya kesiapan dan fokus para petugas haji dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia sekaligus memperkuat koordinasi dan kepemimpinan di lapangan. Para petugas itu bisa fokus pada tugas dan fungsinya, misalnya konsumsi ya, catering, kan isu terkait dengan makanan yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan gramasinya, sesuai dengan speknya, itu harus jadi perhatian teman-teman. Kemudian misalnya akomodasi terkait dengan hotel dan sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian teman-teman terhadap pelayanan terhadap jamaah. Dan yang paling krusial itu nanti di Al-Musna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, harus dipastikan semuanya bekerja di bawah satu komando. Itulah pentingnya kenapa petugas haji itu dilatih semi militer. Sementara itu guna memberikan penguatan mental dan psikis para petugas haji, Kementerian Haji dan Umroh memberikan materi tentang psikologi petugas haji. Pengetahuan dan bimbingan umum psikologi dinilai sangat penting untuk mewujudkan petugas haji yang siap dan matang secara mental. Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah menegaskan, kematangan jiwa diperlukan dalam mengelola emosi, niat, dan tekanan kerja sehingga pelayanan dijalankan dengan maksimal. Ini adalah sikap atau perilaku yang kita itu harus melayani, tidak dilayani. Kalau cara psikologis kita sudah membawa pikiran di sana itu tidak melayani, ya pasti petugasnya. Kalau misalnya ada jamaah yang misalnya stres gitu ya, misalnya stres. Bagaimana petugas itu bisa menyelesaikan stresnya itu? Makanya ada salah satu divisi itu kan bagaimana menyelesaikan penanganan psikologi istilahnya tadi saya lupa itu. Kayak penanganan pertama pada masalah psikologis itu, ada gitu kan. Nah itu harus dimiliki oleh petugas. Jadi ya apapun kondisinya, yang pasti asumsinya semua jamaah nanti di sana akan bermasalah karena dengan perubahan waktu, perubahan sosial, perubahan segalanya itu dengan kondisi yang juga yang awalnya serba mandiri di rumah, kemudian ini harus dengan akomodasi bersama, dengan budaya yang berbeda dan sebagainya, itu akan jadi masalah. Dan disitulah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas untuk bisa menyelesaikan masalah itu juga. Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga kualitas kesadaran dan pengabdian para petugas haji. Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Ferdi Setiawan, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 bulan jelang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah terus menyempurnakan kesiapan ibadah haji termasuk pelayanan terhadap jamaah haji. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umroh adalah layanan konsumsi dan juga akomodasi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak menyatakan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memastikan layanan akomodasi dan konsumsi jemaah haji berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga petugas haji harus fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya soal konsumsi yang kerap menjadi sorotan jemaah haji. Dahlil menegaskan petugas haji harus memahami secara utuh
alur pelayanan jemaah haji, mulai dari proses penyediaan catering hingga standar layanan akomodasi hotel di Arab Saudi. Memahami alur A sampai Z-nya ya, misalnya terkait dengan catering, bagaimana proses persiapan catering, akomodasi, persiapan hotel, termasuk standarnya. Kami misalnya ke teman-teman MTH semuanya terbuka, misalnya yang terkait dengan catering, berapa harga catering, bahkan kami buka. Misalnya saya memberikan kursi catering itu kita satu hari sekitar 40 real. 40 real. Paginya itu harganya 10 real. Siang dan malam 15 real. Jadi teman-teman bisa ukur. Jadi itu udah turun dari dulu ada 17, sekarang jadi 15. Dan turunnya luar biasa. Termasuk akomodasi hotel, semuanya kita buka supaya kemudian teman-teman media bisa mengakses, kemudian jamaah juga tahu sehingga mereka paham haknya, paham juga kewajibannya. Dari sebab itu kita ingin semua pihak terlibat supaya saling kontrol. Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. OJK kembali memperkuat literasi keuangan ke wilayah Banten melalui pertemuan dengan Gubernur Banten Andra Soni. Dan melalui Bank Banten, sinergi program literasi keuangan digencarkan ke desa-desa dan pondok pesantren. Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan kerja anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderika Widyasari Dewi beserta jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang pada Senin 19 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pembinaan dan pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten, serta sinergi program literasi keuangan yang menyasar desa-desa dan pondok pesantren guna mendukung percepatan ekonomi daerah sejalan dengan akselerasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar berdampak langsung kepada masyarakat. Gubernur Andra Soni menegaskan komitmennya agar Bank Banten terus bertumbuh menjadi entitas bisnis yang membanggakan masyarakat Banten. Ia meminta OJK untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan yang ketat namun konstruktif. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kolaborasi secara langsung antara OJK dan pemerintah Provinsi Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wamenkom Digi Nezar Patria mengajak komunitas internet aktif mengedukasi masyarakat soal teknologi saat darurat. Langkah ini penting agar masyarakat tetap terkoneksi saat infrastruktur terganggu. Saat situasi darurat, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong pegiat komunitas internet untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tetap terkoneksi saat terjadi gangguan infrastruktur. Ajakan ini disampaikannya pada acara School of Community Networks Indonesia di Yogyakarta pada 15 Januari 2026. Nezar menekankan bahwa internet kini menjadi kebutuhan vital yang baru terasa saat akses terputus, seperti saat banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Ia menceritakan kesulitan di lapangan, mulai dari sungai yang meluap hingga putusnya jembatan di Bener Meriah dan Biren yang menghambat perbaikan listrik dan menara BTS. Menurutnya, partisipasi komunitas sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Saya kira apa yang kalian lakukan sangat penting
dalam rangka memperkuat ketangguhan infrastruktur telekomunikasi kita dan juga memperkuat ketahanan nasional dalam rangka transformasi digital. Sedikit sharing aja, Komdigi baru saja mengeluarkan Renstra, rencana strategis transformasi digital 2025-2029. Dan di situ kita memakai tagline baru yang kita sebut dengan terhubung, tumbuh, terjaga. Jadi ada 3 T. T3. T3 untuk bisa mengatasi 3 T gitu ya, kurang lebih gitu. Terhubung itu bermakna pada konektivitas, jaringan telekomunikasi, infrastruktur digital. Lalu kemudian tumbuh bermakna bagaimana konektivitas yang sudah terhubung ini bisa meaningful, ya, bisa meaningful oleh masyarakat sehingga dia bisa memperkuat ekosistem digital. Nah, ekosistem digital ini kita harapkan juga bisa memberikan impact untuk apa? Ekonomi digital, sehingga ekonomi digital ini bisa tumbuh lebih baik. Pemerintah membuka pintu kolaborasi bagi semua pihak untuk memperkuat infrastruktur digital sehingga masyarakat bisa lebih siap menghadapi darurat di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Rapim ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan strategi serta anggaran pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Safri Samsudin memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 secara daring di Kementerian Pertahanan Senin 19 Januari 2026. Rapat ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, dan anggaran pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Menhan Safri menegaskan pentingnya keutuhan TNI dan rakyat sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara. Menurutnya, sistem pertahanan negara antara TNI dan rakyat merupakan satu kekuatan yang utuh. Selain itu, Menhan Safri juga mengapresiasi kinerja dan solidaritas seluruh jajaran, serta mengajak untuk terus menjaga profesionalisme dan semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas negara. Rapat pimpinan tahun 2026, saya ingin mengingatkan esensi ketegasan kita semua dalam pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari marwah konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tentunya menjadi landasan kita di dalam pengabdian kita kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, konstitusi mengatur kita bahwa sis hantam rata adalah satu kekuatan yang juga merupakan satu keutuhan dari Tentara Nasional Indonesia serta rakyat di dalam upaya pertahanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 11 DPR Misbahun menilai bahwa Thomas Jiwandono memiliki rekam jejak dan kapabilitas sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dirinya menyebut dengan kemampuan Thomas di dunia bisnis dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang responsif. Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menjadi salah satu kandidat yang diusulkan pemerintah sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dengan dilatar belakangi dunia bisnis dan politik, Thomas Jiwandono diyakini mampu mengisi di jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menilai Thomas mempunyai kapasitas memadai sehingga mampu dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang responsif. Kalau kita membicarakan Pak Thomas Jiwandono, beliau adalah figur yang menurut saya mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi, dan juga merupakan figur yang juga punya pengalaman
di dalam beberapa hal dan aspek, baik itu dalam dunia pemerintahan, dunia bisnis, maupun kegiatan-kegiatan beliau di partai sebelum beliau mengundurkan diri. Sehingga menurut saya itu adalah sebuah track record yang kredibel dan beliau dalam kapasitas yang memadai untuk mengemban jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dari latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, beliau sangat memadai untuk itu. Kemudian dari Pak Yuda Agung, beliau adalah seorang bankers bank sentral yang mempunyai sejarah yang panjang, riwayat jabatan, riwayat pekerjaan, mengemban tanggung jawab baik di dalam negeri maupun di internasional secara kelembagaan. Beliau menurut saya mempunyai kemampuan dan kapasitas yang hampir sama dengan Pak Tommy Juwandono. Dan menurut saya kita tidak perlu lagi mempertentangkan pembagian tugas ini moneter atau fiskal. Yang pasti apa yang dirumuskan dan menjadi kebijakan yang ada saat ini itu kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan apa yang ada ini memberikan kontribusi yang positif dan baik untuk masyarakat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang responsif dalam rangka memperbaiki apa yang kurang baik selama ini berjalan. Itu yang bisa. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengungkapkan ada 3 calon nama yang diusulkan pemerintah menjadi kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Misbakun menyebut nantinya 3 calon kandidat ini akan melakukan fit and proper test melalui Komisi 11 DPR. Pemerintah mengusulkan 3 nama calon kandidat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. 3 nama tersebut, Wakil Menteri Keuangan Thomas Juwandono, Diki Kartikoyono, serta Solihin M. Juhro. Ketiga nama itu tertera dalam surat presiden atau surpres yang diusulkan oleh Gubernur BI dan telah diterima oleh DPR. Nantinya, para calon kandidat akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan melalui Komisi 11 DPR yang dijadwalkan pada Jumat dan Senin mendatang. Setelah itu, hasil fit and proper test kandidat Deputi Gubernur BI diserahkan kepada pimpinan DPR agar ditetapkan melalui rapat paripurna. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa hari ini Komisi 11 akan menjadwalkan rapat internal mengenai jadwal fit and proper test untuk menjadi keputusan bersama di Komisi 11. Tapi di tingkat pimpinan, biasanya sebelum rapat internal kita rapat pimpinan, dan di tingkat pimpinan kita sudah menyepakati bahwa jadwal fit and proper test akan dijalankan di hari Jumat dan hari Senin yang akan datang supaya bisa langsung dikirimkan kepada pimpinan DPR untuk diparipurnakan di tanggal 27 Januari hari Selasa. Karena yang surat yang masuk penugasan dari pimpinan DPR berdasarkan surat Bapak Presiden kepada DPR RI dan kemudian dibahas di Bamus Komisi 11, dan di sana ada 3 nama yang disampaikan, yaitu Bapak Thomas Aquinas Juwandono, kemudian Pak Diki Kartikoyono dan Bapak Solihin M. Juhro. Dan tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat 1 dan kemungkinan di hari Seninnya ada 2 orang. Tapi ini semuanya nanti akan kita bicarakan di rapat internal kita, apakah ada masukan, ada usulan dari teman-teman anggota maupun pimpinan untuk jadwal tersebut. Tetapi pada tingkat pimpinan sudah kita sepakati. Biasanya secara tradisi kita di dalam rapat internal itu mungkin kita menyepakati apa yang sudah disepakati oleh pimpinan di Komisi 11. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Juwandono diusulkan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Langkah ini diambil menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur sebelumnya, Juda Agung, di mana Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengirimkan surat Presiden ke DPR untuk proses uji kelayakan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal ini disampaikan Mensesnek di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR RI terkait calon pengganti Juda Agung. Meski Mensesnek tidak merinci seluruh nama, Mensesnek membenarkan bahwa terdapat 3 nama yang diajukan dalam surpres tersebut. Thomas akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung yang telah mengajukan surat pengunduran diri. Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono. Mas, Deputi Gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Berapa nama, Pak? 3 nama. Siapa-siapa yang pasti? Nanti aku cek ya, Kak. Jika terpilih, posisi Thomas Djiwandono akan bertransisi dari otoritas fiskal di Kementerian Keuangan ke otoritas moneter di Bank Indonesia. Sesuai prosedur, setelah DPR menerima surat presiden, komisi terkait akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses ini dilakukan untuk melihat visi dan misi para calon dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter nasional di tengah tantangan ekonomi global. Publik kini menanti siapa 2 nama lainnya yang akan bersaing dengan Thomas Djiwandono untuk menduduki kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun memastikan bahwa Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia sudah mundur sebagai kader partai politik. Dirinya mengaku sudah mengkonfirmasi langsung Thomas Djiwandono serta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun menyatakan bahwa Thomas Djiwandono telah memenuhi syarat sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia termasuk mundur dari partai politik. Dirinya mengatakan bahwa kepastian mundurnya dari partai politik diketahui dari Thomas Djiwandono serta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Oleh karena itu, Thomas Djiwandono sudah mengetahui persyaratan untuk mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan. Jadi, saya sudah memastikan bahwa semua proses yang berjalan saat ini itu sudah proper secara aturan perundang-undangan. Soal kemudian keanggotaan partai politik, kemudian sebagai pengurus partai politik sudah dipastikan bahwa sejak awal itu sudah terpenuhi mengenai surat pengunduran diri, mengenai posisi-posisi yang ada pada keanggotaan di partai itu sudah tidak berjalan, sehingga apa yang menjadi prasyarat-prasyarat itu sudah terpenuhi. Itu konfirmasi kepada siapa terakhir, Pak? Saya sudah melakukan konfirmasi kepada beliau yang bersangkutan, kemudian konfirmasi kepada Gubernur Bank Indonesia bahwa memang pengusulan itu datang dari Gubernur Bank Indonesia. Pengusulan nama Pak Thomas itu adalah sebagai respon Gubernur Bank Indonesia atas surat pengunduran diri Pak Yuda Agung. Dan Pak Yuda Agung begitu mengundurkan diri, memang sesuai ketentuan, tidak boleh ada kekosongan, dan kemudian direspon secara administrasi oleh Gubernur Bank Indonesia untuk dilakukan penggantian. Dan Pak Gubernur kemudian secara cepat merespon, dan dengan segala persyaratan administrasi yang ada, itu dibuatkan surat gubernur kepada Bapak Presiden memberitahukan pengunduran diri Bapak Yuda Agung dan kemudian mengusulkan penggantinya. Nah, proses itu berjalan dan diikuti berikutnya dengan surat Bapak Presiden kepada DPR RI, dan kemudian kami kemarin dapat tugas melalui proses Badan Musyawarah DPR untuk dilakukan upaya tindak lanjut dalam fit and proper test. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan serikat buruh yang berencana menggugat besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Pramono menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum jika merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ditemui di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan respon santai terkait langkah serikat buruh yang berencana menggugat besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Pramono menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum jika merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil pemerintah. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku tetap pada keputusan awal dengan mempertahankan batas UMP Jakarta di kisaran 5,7 juta. Lantaran besaran nominal tersebut sudah disepakati oleh setiap elemen dalam Dewan Pengupahan. Oh, silakan aja, negara demokrasi. Kan gini, yang jelas Jakarta UMP-nya sudah diputuskan dan itu berdasarkan PP nomor 49. PP 49 mengatur dan di dalam memutuskan UMP antara buruh, pengusaha dan pemerintah Jakarta semuanya hadir dan semuanya tanda tangan. Berarti terkait keputusan naik ke PT UN ini? Oh ya nggak apa-apa. Silakan aja. Kamu mau beton saya juga boleh. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh berencana menggugat penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Gugatan dilayangkan lantaran sebelumnya pihaknya telah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur Pramono namun tidak mendapatkan respon. Buruh menuntut UMP DKI Jakarta tahun 2026 diubah dari 5,73 juta menjadi 5,89 juta per bulan, di mana angka tersebut sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak atau KHL yang dirilis pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara menembus medan terjal Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Prajurit Kopaska TNI Angkatan Udara bersama dengan tim Basarnas menuruni tebing curam dengan menggunakan teknik rappelling untuk mendekati lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Kondisi medan yang terjal serta akses darat yang sangat terbatas menjadikan teknik rappelling sebagai pilihan utama agar personil dapat turun secara terkendali dan aman. Setibanya di lokasi, prajurit Kopaska menemukan satu korban di sekitar titik jatuhnya pesawat. Meski telah menemukan satu korban, proses evakuasi belum dapat dilaksanakan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan. Kondisi tersebut turut membuat medan semakin licin dan beresiko bagi keselamatan tim evakuasi. Adapun penggunaan teknik rappelling ini diharapkan dapat mempercepat akses awal ke lokasi, sekaligus untuk menjamin keselamatan personil hingga proses evakuasi dapat dilanjutkan. Ciada Bila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat bersama tim gabungan terus melakukan segala upaya dalam operasi pencarian dan penyelamatan pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski dihadapkan pada medan ekstrim dan cuaca buruk, tim SAR gabungan berhasil mencapai hasil signifikan pada hari kedua operasi.
Operasi pencarian dan penyelamatan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada hari kedua atau H+1 operasi, tim dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak bersahabat, yakni angin kencang hingga 22 knot, kabut tebal dengan visibilitas terbatas, serta hujan yang turun sepanjang siang hari. Medan pencarian berupa pegunungan kars dengan tebing curam dan vegetasi rapat di ketinggian lebih dari 1.300 meter menjadi tantangan berat bagi seluruh personil. Utamanya sebanyak 1.200 lebih personil dilibatkan dalam operasi ini dengan TNI Angkatan Darat menjadi unsur terbesar sekaligus penggerak utama operasi. Prajurit TNI AD yang juga berasal dari jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan Divisi Infanteri 3 Kostrat, didukung kemampuan mountaineering, evakuasi darat, kesehatan lapangan, hingga teknologi pengamatan udara. Dalam mendukung operasi, TNI Angkatan Darat juga mengerahkan drone night vision Google, GPS, sistem komunikasi Starlink, serta peralatan khusus untuk menembus medan terjal. Hingga sore hari, tim berhasil menemukan mesin pesawat dan juga berbagai serpihan penting, serta emergency lokalator transmitter atau ELT pesawat. Ciana Bila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemeriksa tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri mulai melakukan tahap awal identifikasi terhadap korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Proses identifikasi dilaksanakan oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan dengan melibatkan tim DVI Pusat serta dukungan dari Bareskrim Polri. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Konferensi pers digelar di kantor Bidokes Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto. Dalam keterangannya, Didik menyampaikan Polda Sulsel telah mengerahkan tim DVI untuk melakukan proses identifikasi korban. Hingga saat ini, tim DVI masih fokus pada pengumpulan data antemortem dari pihak keluarga korban. Didik menyebut sebanyak 8 keluarga korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan data awal yang meliputi data DNA, data medis, serta data administrasi. Adapun 2 keluarga korban lainnya masih dalam proses pengumpulan data antemortem. Dengan saat ini, kami telah melakukan pengumpulan data awal atau dalam DVI adalah antemortem, telah memeriksa 8 keluarga dari korban kecelakaan ini. Ya, dari data ini adalah data DNA, kemudian juga data-data yang lainnya, termasuk juga data-data administrasi yang dimiliki oleh korban. Kemudian yang 2 ini masih menyusul karena total dari korban sesuai dengan manifest perusahaan penerbangan dan juga hasil keterangan dari Kementerian Perhubungan Udara ini ada 10 korban. Ya. Jadi 7 kru pesawat dan 3 penumpang lainnya. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas. Nantinya proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data antemortem dan juga postmortem secara teliti dan juga profesional. Polda Sulsel menegaskan seluruh tahap identifikasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Syihada Bila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, tim SAR gabungan juga kembali menemukan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan di area tebing dengan kedalaman diperkirakan mencapai sekitar 500 meter dari puncak. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban pesawat ATR 42500 Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini ditemukan pada Senin 19 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 WITA di lokasi dengan medan ekstrim berupa tebing terjal dan curam. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafin mengatakan korban kedua yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan korban kedua ini mempertegas tingkat kesulitan operasi pencarian dan evakuasi yang sedang berlangsung.
Berdasarkan laporan tim di lapangan, posisi korban berada di area tebing dengan kedalaman diperkirakan mencapai sekitar 500 meter dari puncak. Ia menjelaskan, kondisi lokasi penemuan korban kedua sangat menantang. Tebing yang curam, vegetasi lebat, serta kontur tanah berbatu membuat pergerakan personel SAR harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jadi saya sampaikan dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti sudah 2 Pak? Iya. Korban kedua itu bagaimana Pak? Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi ke korban itu Pak? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana Pak? Posisinya bagaimana Bang? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Jadi tebing curam. Begitu juga dengan kedalaman korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Pak, korban kedua ya Pak? Korban kedua ya Pak ya? Iya. Jenis kelamin? Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DPI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan jenis kelamin. Selain kendala medan dan perubahan cuaca yang di pegunungan, juga memaksa tim untuk menghentikan sementara aktivitas evakuasi korban. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi bersama Kepala Basarnas memantau jalannya operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR PKTHT yang masih berlangsung intensif. Saat ini lebih dari 1.200 personel gabungan dikerahkan di tengah kondisi lokasi yang sulit serta cuaca ekstrim. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama dengan Kepala Basarnas memantau langsung jalannya operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR PKTHT di posko pencarian pesawat ATR Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 19 Januari 2026. Saat ini lebih dari 1.200 personil gabungan dikerahkan di tengah kondisi medan sulit yang juga serta cuaca ekstrim. Menurut Basarnas, fokus utama saat ini ialah pencarian korban dengan harapan dapat menemukan korban dalam keadaan selamat. Sejumlah bagian pesawat telah berhasil ditemukan dan akan diserahkan kepada KNKT sebagai bahan investigasi lebih lanjut. Terkait penyebab kecelakaan, Menhub menyampaikan bahwa pemerintah menunggu hasil resmi investigasi KNKT setelah seluruh bukti termasuk black box berhasil dikumpulkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga perumahan PWS Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten menunggu kepulangan Kapten Andi Dahananto pada Senin sore. Korban yang dikenal ramah dan memiliki jiwa sosial tinggi di lingkungan membuat warga terkejut dengan insiden jatuhnya pesawat yang dipiloti Kapten Andi Dahananto. Rumah pilot pesawat ATR 42500 Kapten Andi Dahananto di perumahan PWS Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat sepi pada Senin sore. Meski demikian, tenda terlihat sudah terpasang di depan rumah. Selain itu, terdapat satu karangan bunga ucapan duka cita dari Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut. Warga dan tetangga terdekat dari Kapten Andi Dahananto mengaku terkejut dengan insiden jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dipiloti Kapten Andi Dahananto. Di mata warga dan juga tetangga, Kapten Edi merupakan sosok yang sangat ramah dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi di tempat tinggalnya. Saya dapat informasi kemarin sore bahwa istri dan anaknya berangkat ke Makassar untuk kepentingan di sana. Nah, informasi itu saya dapat dari istrinya bahwa hari ini pagi sudah harus ada di bandara dengan putranya dan berangkat ke Makassar, selanjutnya ke tempat yang sudah ditentukan.
Pak Andi orangnya perhatian terhadap lingkungan. Kebersihan tetangga itu betul-betul dijaga. Kalau lampu mati ini langsung memerintahkan saya atau tetangga lain untuk beli uangnya dari Pak Andi. Perhatian sekali ke warga dan sangat respon terhadap apa yang ada di sekitar rumahnya. Orangnya baik, orangnya humble dan peduli, mau mengeluarkan uang untuk lampu, untuk kebersihan, untuk keamanan. Itu yang saya tahu sebagai tetangga terdekatnya. Rumah saya berhadapan, kantor saya tepatnya bersampingnya. Dari informasi tetangga korban, anak dan istri Kapten Andy sudah bertolak ke Makassar untuk memberikan data antemortem dan menjalani tes DNA. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17 Januari saat akan mendarat di Bandara Hasanuddin. Pesawat tersebut diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Dari Tangerang, Mujib Latumarisa, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perahu motor bermuatan 7 orang terbalik di perairan Muara Asue, Kabupaten Asmat. Akibatnya 1 orang penumpang kapal ditemukan meninggal, sementara 6 lainnya berhasil selamat. Tim SAR gabungan bersama aparat TNI Polri berhasil menemukan 1 orang korban yang dinyatakan hilang dalam kecelakaan laut di perairan Muara Asue, Kabupaten Asmat beberapa hari lalu. Korban diketahui bernama Abraham, yaitu 50 tahun, yang ditemukan dalam kondisi meninggal di sekitar Muara Betsbamu pada hari kedua pencarian. Koordinator Pencarian dan Pertolongan SAR Asmat, Wagianto, mengatakan korban berhasil ditemukan dibantu juga oleh masyarakat setempat dan langsung dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari 4 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, 1 personil Polair, serta anggota Polsek Atsi dan Koramil Atsi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dari distrik Atsi hingga distrik Aswi, dilanjutkan hingga Muara Betsbamu. SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi dan langsung diserahkan ke keluarga korban. Peristiwa kapal terbalik terjadi ketika perahu motor yang ditumpangi oleh 7 orang terbalik di perairan Muara Asue akibat arus yang sangat deras. Sedangkan BMKG setempat telah mengeluarkan himbauan untuk waspada cuaca buruk yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Warga juga dihimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di laut mengingat cuaca buruk. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan di Maluku Tengah, Maluku hilang terseret ombak besar saat menjaring ikan. Hari kedua pencarian, perahu dan jaring berhasil ditemukan tim SAR gabungan, namun keberadaan korban belum diketahui. Seorang nelayan bernama Henawati Letomasoa, 60 tahun, warga desa Titawai, hilang saat menjaring ikan di pesisir Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. Korban dilaporkan jatuh dari perahunya akibat terseret ombak besar saat hendak menjaring ikan di lokasi. Keluarga korban dan tim SAR dari Basarnas Ambon kemudian melakukan pencarian di lokasi kejadian, namun belum membuahkan hasil. Pada pukul 13.51, tim rescue Kansar Ambon tiba di LKK dan melakukan pencarian sejauh kurang lebih 10 nautical mile utara dari LKK dengan hasil nihil. Pada pukul 15 tim rescue Kansar Ambon tiba di Desa Sila dan kemudian berkoordinasi ke Desa Tawai, berkoordinasi dengan keluarga korban, Babinsa, dan perangkat negeri Tawai. Pencarian lanjutan hari kedua pada Senin 19 Januari 2026 siang, tim SAR gabungan dari Basarnas serta nelayan sekitar berhasil menemukan perahu dan jaring, namun korban masih belum ditemukan. Korban dilaporkan pergi mencari ikan menggunakan jaring di pesisir pantai Desa Titawai sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga terbitnya matahari, korban tak kunjung kembali. Upaya pencarian korban oleh masyarakat setempat pun sudah dilaksanakan, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian terhadap korban kini diperluas di pesisir pantai hingga perairan Pulau Nusa Laut. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu dari DKI Jakarta, pemirsa, operasi modifikasi cuaca oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan untuk menekan kawasan Jakarta Utara untuk menekan potensi curah hujan tinggi di kawasan Jakarta saat ini. Dan hal ini dilakukan usai menyoroti kondisi banjir yang berasal dari hujan tinggi serta luapan air rob. Sepekan terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca sebanyak 3 kali untuk meredam potensi hujan tinggi yang terjadi saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerangkan operasi ini dilakukan melalui hasil analisis oleh BMKG serta menjadi langkah antisipatif untuk menekan banjir hingga tanah longsor. Modifikasi cuaca tersebut menggunakan proses penyamaian awan oleh pesawat TNI AU di daerah Pandeglang hingga Kabupaten Serang. Menurut Pramono, genangan banjir yang diakibatkan oleh hujan deras ini turut terjadi bersamaan dengan kenaikan air laut sehingga mengakibatkan penyerapan air dan juga penggunaan pompa yang tidak maksimal. Diketahui modifikasi cuaca ini menggunakan anggaran dari APBD Pemprov DKI Jakarta tahun 2026. Jadi untuk cuaca ekstrim kami mengantisipasi modifikasi cuaca terus kami lakukan 1 bulan ini sepenuhnya. Kemarin juga ada pertanyaan anggarannya dari mana? Anggarannya sudah dimasukkan di dalam anggaran APBD tahun 2026. Karena memang kami selalu secara ilmiah menggunakan data BMKG untuk hal itu. Kalau teman-teman lihat tadi pagi, harusnya sebenarnya kalau nggak ada modifikasi cuaca pasti curah hujannya juga tinggi. Termasuk hari Minggu, waktu itu sampai kita menerbangkan 3 kali untuk supaya awannya itu bergeser. Melalui operasi yang juga dilancarkan Pemprov DKI ini diharapkan mampu menekan dampak banjir yang ditimbulkan akibat hujan tinggi di Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran sambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Asad di Provinsi Anbar, Irak. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan Menlu Irak Fuad Hussein di Teheran pada Minggu 18 Januari 2026. Rekaman memperlihatkan kedua Menlu saling berjabat tangan sebelum memasuki ruangan Kementerian Luar Negeri Iran. Pertemuan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Abbas Araghchi juga menyatakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Asad dan juga penyerahannya kepada pasukan Irak merupakan tanda jelas penguatan kemerdekaan, stabilitas, dan juga kedaulatan politik Irak. Ia juga menegaskan Iran menyambut baik langkah tersebut. Dalam pertemuan itu, Araghchi juga menyebut telah membahas isu-isu kawasan serta menjelaskan perkembangan terkini terkait kerusuhan di Iran. Ia menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah Irak yang dinilai mendukung dan solid terhadap rakyat Iran. Sementara itu, Menlu Irak Fuad Hussein menyebut kunjungannya ke Teheran sebagai bagian dari hubungan reguler berdasarkan ikatan kuat kedua negara. Ia menegaskan keamanan negara-negara di kawasan saling terkait serta menekankan prinsip keamanan bersama dan juga non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Irak Jenderal Abdullah Amir Rashid Yarullah melakukan inspeksi di pangkalan Ain al-Asad setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penarikan ini merupakan bagian dari Fakta Keamanan tahun 2024 antara Baghdad dan juga Washington. Perjanjian tersebut mengatur penghentian bertahap misi tempur koalisi internasional yang melawan ISIS di Irak, yang dimulai pada September 2025.
Tahap kedua rencana penarikan komprehensif dijadwalkan selesai pada akhir 2026, termasuk pangkalan di wilayah Kurdistan serta transisi menuju hubungan keamanan bilateral permanen. Sementara itu, Iran masih menghadapi gelombang protes yang dimulai sejak akhir Desember di Teheran dan juga menyebar ke kota-kota lain. Aksi dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan merosotnya nilai mata uang Iran. Otoritas menyebut lebih dari 100 personil keamanan tewas saat menangani kerusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif 10% mulai Februari terhadap barang dari 8 negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, karena menentang kontrol Amerika Serikat atas Greenland. Tarif dapat naik menjadi 25% mulai 1 Juni jika tidak ada perjanjian terhadap pembelian lengkap dan total Greenland oleh Amerika Serikat. Trump menyatakan tarif tersebut untuk memaksa negosiasi dengan Denmark dan juga negara Eropa lainnya mengenai status Greenland, wilayah semi-autonom milik Denmark yang juga strategis untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Presiden Republik tersebut menegaskan bahwa Amerika terbuka untuk negosiasi, namun menyinggung bahwa negara-negara Eropa telah membayangkan terlalu banyak risiko meski Amerika Serikat telah memberikan bantuan besar. Keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran tentang hubungan transatlantik, mengingat NATO sebagai aliansi pertahanan yang sudah berdiri sejak 1949. Komisi Eropa dan juga Kepala Dewan Eropa mengatakan tarif dapat mengandalkan hubungan dua bangsa dan juga memicu spiral berbahaya. Ada pertanyaan mengenai cara penerapan tarif tersebut mengingat Uni Eropa berstatus zona ekonomi tunggal dan juga sejarah hukum Amerika Serikat yang mungkin membatasi kekuasaan presiden untuk langsung menetapkan tarif. Trump mengaitkan tarif sebagai balasan atas deployment simbolis tentara Eropa di Greenland yang juga dia katakan penting untuk sistem pertahanan rakyat Golden Dome Amerika Serikat dan juga untuk mencegah Rusia dan China untuk menguasai pulau tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan melalui media sosial bahwa ancaman atau intimidasi tidak akan mempengaruhi Eropa, baik di Ukraina maupun Greenland. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara Eropa memperingatkan terjadinya spiral berbahaya dalam hubungan transatlantik. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam penerapan tarif 10% terhadap 8 negara Eropa yang menentang kontrol Amerika Serikat. Delapan negara Eropa termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan Norwegia mengecam keras ancaman tarif tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut langkah Trump merusak hubungan transatlantik dan beresiko memicu eskalasi serius. Pernyataan ini menjadi kecaman paling tegas dari sekutu Eropa sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Sebelumnya, negara-negara Eropa lebih memilih jalur diplomasi meski tegangan terus meningkat. Ketegangan memuncak setelah beberapa negara Eropa mengirim pasukan ke Greenland untuk latihan militer Denmark dalam operasi bertajuk Arctic Endurance. Mereka menegaskan kehadiran pasukan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi pihak manapun. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyatakan dialog dengan Amerika Serikat telah dimulai, namun ia menegaskan Denmark tidak akan tunduk pada tekanan tarif. Pernyataan serupa disampaikan Menlu Norwegia, Espen Barth Eide. Ia menyebut ancaman tarif tidak dapat diterima di antara sekutu dekat. 6 dari 8 negara terdampak merupakan anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Uni Eropa, Antonio Costa, menyatakan tarif bertentangan dengan perjanjian dagang Amerika Serikat Uni Eropa dan blok siap membela diri dari segala bentuk pemaksaan. Trump sendiri menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam unggahan media sosial, ia menuduh Denmark gagal melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan menegaskan saat ini waktunya Amerika Serikat bertindak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, personel militer dari Joint Arctic Command meningkatkan patroli dan pengawasan di ibu kota Greenland. Langkah ini diambil menyusul pernyataan berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyiratkan kemungkinan pengambil alihan wilayah otonom milik Denmark tersebut. Rekaman memperlihatkan prajurit militer beraktivitas di markas komando, kendaraan militer dimobilisasi, serta kapal-kapal berlayar di sekitar perairan pantai. Otoritas menyebut langkah ini sebagai upaya pemantauan terhadap perkembangan situasi. Peningkatan kesiagaan terjadi di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan tarif 10% atas barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut dijadwalkan berlaku pada 1 Februari 2026 dengan ancaman naik menjadi 25% jika tidak ada kesepakatan. Donald Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah krusial bagi keamanan Amerika Serikat.
Awal pekan ini ia menyatakan Greenland akan menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan cara apapun. Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuka peluang bagi Rusia atau China untuk memperluas pengaruh. Pemerintah Denmark yang merupakan salah satu anggota pendiri NATO konsisten menolak setiap usul penjualan Greenland. Copenhagen juga menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata dengan pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Kesepakatan ini membuka jalan bagi Damaskus untuk menguasai hampir seluruh wilayah negara setelah lebih dari satu dekade dikuasai pasukan Kurdi di timur laut Suriah. Pengumuman gencatan senjata muncul setelah ketegangan memuncak antara pasukan pemerintah dan SDF yang berujung serangan besar ke arah timur dan metrokan di Provinsi Aleppo Timur. Pemimpin SDF Mazlum Abdi juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyatakan pasukannya akan menarik diri dari Raqqa dan juga Deir el-Zor. Demi menghentikan pertempuran darah, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan telah memerintahkan penghentian seluruh operasi tempur di garis depan. Setelah kesepakatan ditandatangani pemerintah baru Suriah sejak menumbangkan Bashar Assad pada Desember 2024, berupaya untuk menguatkan otoritas negara meski upaya merger SDF ke Damaskus sempat gagal pada Maret lalu. Presiden Suriah Ahmad al-Shara menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan bagi seluruh rakyat Suriah dan juga langkah menuju persatuan nasional. SDF akan dibubarkan dan personilnya digabungkan ke dalam militer dan keamanan negara. Amerika Serikat yang juga menjadi sekutu kedua pihak menyambut baik kesepakatan tersebut. Utusan khusus Amerika Serikat menyebut gencatan senjata ini sebagai titik balik menuju Suriah yang bersatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menetapkan status darurat selama 30 hari. Keputusan ini diambil setelah serangan kelompok geng kriminal menewaskan 7 anggota polisi di ibu kota Guatemala. Serangan mematikan tersebut diduga sebagai aksi balasan atas langkah pemerintah mengambil alih kembali salah satu penjara keamanan maksimum di wilayah barat daya negara. Ratusan polisi anti huru-hara sebelumnya menyerbu penjara Renovación di Escuintla untuk membebaskan 9 sipir yang dijadikan sandera oleh para narapidana. Presiden Arevalo dalam pidato nasional menyebut kerusuhan penjara dan penyanderaan bertujuan memaksa negara memenuhi tuntutan geng. Namun pemerintah menegaskan tidak akan menegosiasi dengan kelompok kriminal. Setelah penguasaan kembali penjara, serangan terhadap polisi terjadi di berbagai titik di Guatemala City. 7 polisi tewas, 10 lainnya luka-luka, dan 1 anggota geng dilaporkan tewas. Pada hari yang sama, otoritas juga berhasil menguasai kembali 2 penjara lain di ibu kota, serta membebaskan puluhan sipir yang sempat disandera. Status darurat ini memungkinkan pemerintah membatasi sejumlah hak konstitusional, termasuk kebebasan bergerak, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah menegaskan langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan publik, serta memberantas kekuatan geng kriminal yang selama ini menguasai lembaga pemasyarakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda wilayah tengah dan selatan Chile pada hari Minggu. Sedikitnya 18 orang dilaporkan tewas. Ribuan hektar hutan terbakar dan ratusan rumah hancur, di mana kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda negara Amerika Selatan tersebut. Presiden Chile Gabriel Boric menetapkan status katastrofi di wilayah Bipo dan juga Nablé. Kedua wilayah terletak di sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Status darurat memungkinkan pemerintah melibatkan militer untuk membantu penanganan kebakaran. Badan Kehutanan Nasional Chili mencatat lebih dari 20 kebakaran aktif. Api telah melahap sekitar 8.500 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat suhu ekstrim dan juga angin kencang. Dalam konferensi pers di kota Concepcion, Presiden Boric menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Ia memperingatkan jumlah korban jiwa dan juga rumah yang rusak diperkirakan masih akan bertambah. Boric menyebut jumlah rumah terdampak di wilayah Bipo saja kemungkinan telah melebihi 1.000 unit. Kebakaran memaksa sekitar 50.000 warga mengungsi. Sejumlah kepala daerah mengeluhkan lambatnya bantuan pada jam-jam awal kebakaran. Wali Kota Penco menyebut wilayahnya terbakar selama berjam-jam tanpa kehadiran pemerintah. Menteri Dalam Negeri Chili menyatakan kondisi cuaca masih sangat buruk, suhu mencapai 38 derajat Celcius dan juga diperkirakan akan berlanjut. Pemerintah juga memberlakukan jam malam di wilayah terdampak. Warga mengaku api datang tanpa peringatan pada tengah malam. Banyak yang terperangkap di dalam rumah, api melahap mobil, sekolah dan juga tempat ibadah. Ribuan orang kini mengungsi di tempat penampungan darurat.
Kebakaran hutan memang sering terjadi di Chili setiap musim panas, namun kondisi kekeringan berkepanjangan dan suhu ekstrim memperparah dampaknya. Pada tahun 2024, kebakaran besar di Chili menewaskan lebih dari 130 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah safir ungu raksasa seberat 3.563 karat diklaim sebagai yang terbesar di dunia, resmi dipamerkan di ibu kota Sri Lanka, di mana batu permata bernama Star of Pure Land ini diperkirakan bernilai setidaknya $300 juta Amerika Serikat. Permata berbentuk bulat tersebut disebut sebagai safir ungu bintang alami terbesar yang pernah didokumentasikan di dunia menurut konsultan gemologi asal Asmara Singhe. Asmara Singhe menyatakan batu permata ini memiliki asterisme yang jelas dengan 6 sinar bintang yang juga karakteristik langka yang membedakan dari batu permata lain. Safir ungu ini dimiliki oleh kelompok Star of Pure Land yang juga memilih tetap anonim demi keamanan setelah batu tersebut diasah dan dipolis. Salah satu pemilik menyebut batu tersebut ditemukan pada tahun 2023 di sebuah lubang tambang permata dekat dengan kota Ratnapura yang dikenal sebagai kota permata Sri Lanka. Awalnya safir ini dibeli bersama batu permata lain, namun baru diketahui keistimewaannya sekitar 2 tahun kemudian setelah melalui proses identifikasi dan sertifikasi dari 2 laboratorium. Menurut penilai internasional, nilai safir ungu ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 juta dolar. Menegaskan reputasi Sri Lanka sebagai salah satu penghasil safir terbaik di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.